Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Senin 8 Maret 2021 berjudul Orang Bebal. Melalui tulisan Paulus dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17, Tuhan menasehati orang percaya agar tidak seperti orang bebal. Demikian bunyi ayat firman itu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di sini kata bebal memiliki arti yang sama dengan kata bodoh. Diingatkan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Itu artinya waktu yang ada sekarang ini lebih cenderung menggiring orang kepada kegelapan abadi daripada membawa orang kepada kehidupan kekal. Tentu ini berbahaya. Sedangkan Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Maka Tuhan mengingatkan, janganlah seperti orang bebal, janganlah kamu bodoh. Bodoh dan bebal tadi sudah saya katakan sama, saudara. Jadi yang Tuhan kehendaki, orang percaya itu menjadi seperti orang arif. Pertanyaannya, apa ciri atau tanda untuk mengenali apakah seseorang bisa dikatakan bodoh atau tidak? Yang pertama, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita bisa dapatkan bahwa orang bodoh pasti tidak memperhatikan bagaimana ia hidup. Ayat 16. Maka orang seperti itu pastilah masih hidup, tetapi asal hidup. Hidupnya asal-asalan, tidak tertata dan sembarangan. Apa yang dimau, itu yang dilakukan, tanpa memikirkan akibatnya. Ibaratnya kalau punya uang lebih suka menggunakan uangnya untuk foya-foya daripada ditabung atau dipakai untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sekolah tidak serius, bekerja juga seenaknya, makan pun juga semaunya. Kalau lagi cocok lauknya, sampai kekenyangan. Tapi kalau tidak suka, tidak makan. Ini banyak terjadi, saudara. Sehingga saat ini kalau saya sering dengar orang sakit, ketika ditanya sakitnya apa, asam lambung, katanya begitu. Kenapa? Nah, karena makannya tidak teratur. Apalagi saudara, kalau ngomong, kalau bicara juga seenaknya sendiri, tidak pernah berpikir apakah perkataannya melukai orang atau tidak. Dengan bawahan atau orang yang di bawahnya cenderung kejam dan menindas, tidak menghormati orang yang lebih senior, dengan gembalanya juga tidak menghargai. Pokoknya hidupnya suka-sukanya sendiri. Itu orang bodoh.
Yang kedua, tidak menghargai waktu, saudara. Ya, tidak menghargai waktu. Orang bodoh tidak sadar bahwa waktu yang Tuhan sediakan sangat terbatas, bahkan bisa berakhir setiap saat. Berapa lama toh? Paling lama 50, 60, 70, ya 80 tahun lah. Kalau kuat, kata Alkitab begitu. Tidak pernah sadar bahwa waktu yang sudah berlalu itu tidak bisa diulang. Bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Biasanya orang bodoh suka membuang-buang waktu. Waktunya selalu habis tanpa menghasilkan apa-apa. Main game atau internet itu bisa berjam-jam. Kalau sudah bersama teman, telepon teman karib, wah betahnya bukan main, saudara. WA-an sampai lupa waktu. Nonton film seri bisa sampai larut malam. Atau demi hobi, rela sampai tidak makan dan membiarkan pekerjaannya terbengkalai. Dan masih banyak lagi. Yang mana dalam kesemuanya itu bukannya membawa kepada pertumbuhan kerohanian atau kehidupan yang semakin serupa Yesus, melainkan pikirannya hanyut pada hal-hal duniawi yang justru membawa kepada kebinasaan. Akibatnya hidupnya sudah bisa dipastikan menjadi serupa dengan dunia. Yang ketiga, orang bodoh itu tidak mengerti kehendak Allah dan tidak mau tahu kehendak Allah. Yang ia tahu hanyalah apa yang jadi keinginannya sendiri. Fokus hidupnya hanya pada kepentingannya sendiri. Kesukaannya mengasihani diri sendiri. Tidak mau rugi, maunya untung melulu. Tidak mau memperhatikan orang lain. Sebaliknya, maunya selalu diperhatikan. Kan aneh, saudara. Iya kan? Egois. Hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Bagaimana ia bisa sukses sehingga bisa menikmati dunia beserta seluruh hiburannya? Singkatnya, hidupnya sangat duniawi, materialisme, saudara. Dan yang lebih parah, pada umumnya orang bodoh itu tidak menyadari kebodohannya. Kan ironis, saudara, sudah bodoh tidak menyadari kebodohannya. Sehingga apa yang terjadi? Biasanya keras kepala, tidak mau diberitahu dan tidak mau diajar tentang kebenaran. Juga tidak memiliki kesadaran untuk belajar. Tidak mau diajar, tidak memiliki kesadaran untuk belajar. Wah, susah, saudara, menghadapi orang seperti ini. Biasanya sok tahu dan sok pinter. Yang ada di pikirannya, semua aman. Dan kelak kalau mati pasti masuk surga. Karena merasa sudah jadi orang Kristen. Padahal kekristenan itu bukan sekedar agama, melainkan jalan hidup seperti Yesus. Tidak sadar bahwa sesungguhnya hidupnya belum seperti Yesus. Makanya tidak heran kalau orang bodoh juga disebut sebagai orang bebal. Jadi sekarang jelas bukan yang dimaksud dengan orang bodoh atau orang bebal? Maka mari kita sama-sama persoalkan hidup kita sendiri-sendiri. Jangan sampai kita termasuk orang bebal
karena orang bebal tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.